Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita yang Allah perintahkan seumur hidup. Kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas satu tema yang menarik insyaAllah, yaitu tentang orang-orang yang nanti di akhirat di mana mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, dan mereka pun tidak akan disucikan oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ada 4 ancaman. Biasanya suatu dosa itu disebutkan ancaman cuma 1 atau 2. Tapi ternyata Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan ada 4 ancaman bagi pelaku dosa yang akan kita bahas nanti. Dosa apa sajakah sehingga Allah memberikan ancaman dengan 4 kali disebutkan? Pertama, tidak diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Yang kedua, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Yang ketiga, mereka tidak disucikan oleh Allah. Yang keempat, bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa ini? Padahal kalau Allah mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, orang itu tidak akan dipandang dengan pandangan kasih sayang misalnya, itu saja sudah merupakan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan bagi seorang mukmin, ya. Tapi kenapa disebutkan 4 ancamannya, 4 balasan hukuman keburukan dari dosa yang dilakukan waktu di dunia? Nah, kita akan lihat nanti apa saja dosa-dosa yang Allah dan Rasulnya informasikan, yang mereka mendapatkan 4 balasan keburukan nanti di akhirat. Artinya dosa itu banyak, tapi tidak semua dosa mendapatkan 4 ancaman keburukan seperti ini. Ya. Nah, kita lihat dosa-dosa tersebut, kita pahami, kita bahas, dan tentunya pasti ujungnya kita jauhi bersama semua dosa-dosa tersebut. Karena kita tidak ingin mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah. Di dunia kita ingin selamat, di akhirat kita pun ingin mendapatkan keselamatan. Baik, jadi pembahasan kita ini alhamdulillah sudah ada artikelnya, dan silakan ikhwan dan akhwat tidak usah mencatat, ya. Silakan lihat di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Sebagaimana biasa, saya selalu menuliskan artikel tentang pembahasan kita yang kita bahas di sini, karena ini memudahkan sekali jamaah untuk bisa memahaminya, dan mereka pun nanti bisa mengulang kembali bacaannya dan kemudian bisa men-share kembali kepada yang lain.
Ya, silakan jamaah sekalian yang memiliki aplikasi Telegram ya atau Instagram. Telegram atau Instagram. Silakan diposting, baru saja saya posting ya artikel pembahasan kita ini. Mudah-mudahan kita semakin mudah untuk memahami pembahasannya. Ya, silakan ya, masuk dulu ke Telegram atau Instagram tentang artikel yang akan kita bahas, sehingga antum tidak perlu lagi mencatat ya. Ini memudahkan dan mempercepat pembahasan kita. Gimana? Sudah masuk? Ya, di Telegram atau di Instagram ya. Syaratnya cuma dua. Pertama, punya handphone. Kalau nggak punya handphone nggak bisa kan. Yang kedua, punya kuota. Harus punya handphone dan punya kuota untuk bisa membaca artikel yang ada di Telegram saya atau di Instagram ya, Najmi Umar Bakar. Baik, kita mulai jamaah sekalian ya. Jadi di sini pembahasan kita adalah orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak dia akan diajak bicara. Tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka pun juga tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Mereka pun tidak disucikan nanti pada hari kiamat. Dan bagi mereka azab yang pedih. Apa perbuatan mereka ini? Tentunya semua perbuatan dosa mesti kita jauhi. Dosa besar kita jauhi, dosa kecil kita jauhi juga. Tapi sekali ini kita ingin melihat ada ancaman 4 balasan keburukan yang tentunya harus kita ketahui juga dan kita berusaha untuk menjauhi dosa-dosa tersebut. Nah, yang pertama adalah Rasul SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Hukum asalnya kita semua akan diajak bicara oleh Allah. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar, di mana ada proses dihisapnya amal manusia. Yang kafir, yang mukmin, yang munafik, ya, semuanya akan diajak bicara oleh Allah. Dan Rasul menyatakan ini pasti terjadi. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Ya, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, bahwa ketika seseorang bicara dengan Allah, maka tanpa ada penterjemah antara dia dengan Allah. Bisa berbicara langsung dengan bahasa apa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas itu terjadi di padang mahsyar ketika di yaumul hisab. Allah bertanya tentang satu persatu dosa yang kita lakukan dan Allah melihat kepada buku catatan yang ditulis oleh para malaikat. Karena malaikat selama di dunia mencatat perbuatan, perkataan, dan tindakan manusia. Ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya. Dan pada hari dihisapnya amal, ada orang yang dihisap dengan hisap yang mudah, ada yang dihisap dengan hisap yang berat, ada orang yang tanpa dihisap, tanpa diazab. Nah, disinilah diproses ya, ketika di padang mahsyar ini, seseorang akan diajak bicara oleh Allah satu persatu. Semua manusia. Wa tara kulla ummatin jasiyah. Kata Allah, kamu akan lihat setiap umat berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Setiap umat itu akan mendapatkan kitabnya. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar, berapa miliar semuanya, kita nggak tahu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang merasakan terjadinya hari kiamat. Berkumpul semua, manusia dan jin di padang mahsyar. Tempat yang sangat datar, luas sekali, luar biasa. Dan semuanya berlutut. Kata Allah, wa tara kulla ummatin ya jasiyah. Dan kamu akan melihat setiap umat itu berlutut. Masing-masing nabi memiliki umatnya dan semuanya berlutut menunggu panggilan untuk maju ke depan. Nanti satu persatu dipanggil, Fulan bin Fulan. Nama kita dipanggil dan nama bapak kita. Begitu yang Rasul sebutkan di hadis. Fulan bin Fulan. Masing-masing manusia pada waktu itu sangat ketakutan karena mereka mengira akan mendapatkan azab. Nah, ketika itulah mereka maju ke depan dan ditanya oleh Allah, akan berbicara dengan Allah. Ini maksud hadis yang kita baca tadi. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penterjemah, ya, antara dia dengan Allah.
kemudian dia menoleh ke sebelah kanannya, dia tidak melihat melainkan apa yang pernah ia kerjakan. Ia menoleh ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Saat ia melihat ke arah depannya, maka ia pun tidak melihat di hadapannya kecuali api neraka. Ya, sebelah kanan apa yang dia lakukan terlihat, sebelah kiri apa yang dia lakukan semua terlihat. Dia melihat ke arah depan, ternyata depannya adalah api neraka. Maka selamatkan diri kalian, kata Rasulullah, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah kurma. Selamatkan diri kalian ini, fattaqun nar, takutlah kepada Allah, takutlah kepada api neraka. Ya, selamatkan diri kalian dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun kalian bersedekah cuma separuh kurma. Kurma itu dibagi dua. Meskipun cuma separuh, tapi itu bisa jadi menjadi sebab orang itu mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, ini sebagai mukaddimah dulu kita jelaskan bahwa memang ternyata semua manusia akan diajak bicara oleh Allah. Tapi ternyata, ini hukum asalnya ya, ternyata nantinya ada orang yang tidak diajak bicara. Kok bertentangan ya? Seakan-akan kontradiksi. Di hadis dikatakan bahwa ma minkum min ahadin, tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara. Tapi di keterangan berikutnya nanti kita akan lihat orang-orang yang melakukan dosa ini, ya, mereka tidak akan diajak bicara. Nah, itu ada pengertiannya ya, tidak diajak bicara oleh Allah, maksudnya mereka tidak mendapatkan pujian dan sanjungan dari Allah, kata para ulama. Bukannya mereka tidak betul-betul tidak diajak bicara, tapi maksudnya mereka yang tidak diajak bicara dengan cara yang lembut. Karena Allah murka pada waktu itu kepada mereka. Allah marah kepada mereka karena mereka melakukan dosa-dosa tertentu yang Allah larang. Akhirnya mereka mendapatkan 4 balasan. Tidak diajak bicara, tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Allah murka. Dan kemudian tidak disucikan, tidak digugurkan dosanya, dan baginya azab yang pedih. Ya. Nah, disinilah kita lihat contoh-contohnya, ada beberapa ya. Silakan lihat di catatan atau artikelnya. Yang pertama, jamaah sekalian, yang pertama firman Allah yang berada di surah Al-Baqarah ayat 174. Al-Baqarah 174 ya. Di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyembunyikan, orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, yaitu dari Alkitab. Allah turunkan Taurat, Allah turunkan Injil, ya, mereka sembunyikan dari manusia. Lalu mereka tampilkan kepada manusia apa yang bukan perkataan Allah. Dan mereka mengatakan Allah berfirman ini, Allah berfirman itu. Padahal bukan itu. Yang aslinya mereka sembunyikan. Taurat diturunkan benar kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kemudian generasi berikutnya mereka menyembunyikan dan mengatakan kepada manusia bahwa yang diturunkan itu bukan ini tapi yang ini. Padahal ini adalah kebohongan-kebohongan dari mereka sendiri. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan menjualnya dengan harga yang murah. Artinya demi dunia mereka menjual akhiratnya. Untuk mendapatkan setetes dunia, mereka rela untuk menjual akhiratnya. Mereka menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan ketenaran, pujian, kedudukan, kekuasaan, dan lain-lain. Mereka menjual ayat ini. Dan kemudian kata Allah dalam firman ini, mereka itu sebenarnya tidak memakan, menelan ke dalam perutnya, melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka nanti pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Walahum adzabun alim. Ya, ini ayat pertama ini. Ancaman yang menakutkan sekali. Mereka tidak diajak bicara, tidak dilihat, tidak disucikan, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Gara-gara apa? Dosa pertama, mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan. Ayatnya disembunyikan, tapi mereka ganti dengan ayat yang lain, yang sebetulnya itu bukan firman Allah. Atau di zaman sekarang, Al-Qur'annya benar, ayatnya benar, tidak bisa mereka untuk mengotak-atik mengganti dengan yang lain, karena Al-Quran sudah terhafal dalam hati kaum muslimin yang begitu banyak.
Dirubah satu titik saja, alif saja udah ketahuan. Maka caranya bagaimana di zaman sekarang? Kalau zaman dulu bisa disembunyikan. Dan mereka ganti dengan ayat yang lain. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka ganti, mereka rubah ayat-ayat itu dengan kalimat-kalimat yang lain. Tapi di zaman sekarang tidak bisa Al-Quran. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi perubahan itu ada, disembunyikan. Ini pelakunya bukan lagi Yahudi dan Nasrani sebagaimana zaman dahulu. Yang akan mendapatkan ancaman ini. Mereka menyembunyikan Alkitab. Alkitab itu Al-Quran. Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit. Apa yang mereka sembunyikan? Hukum yang sebenarnya. Yang sebetulnya Allah mengatakan halal, dia katakan haram. Allah mengatakan haram, dia katakan halal. Demi apa? Demi untuk dunia yang setetes. Menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Sudah terjadi belum? Demi dunia, rela dia. Demi supaya dia tetap diangkat oleh manusia, supaya populer, supaya mendapatkan kedudukan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, dan lain-lain. Maka dia rubahlah hukum yang sebenarnya. Ini menyembunyikan yang asli. Padahal semua orang tahu. Kadang-kadang semua orang tahu. Kadang-kadang juga tidak semua orang tahu. Para ulama saja atau orang yang berilmu yang mengetahui hukum yang sebenarnya. Contoh yang paling gampang apa? Yang paling gampang ya. Sebetulnya tidak bisa disembunyikan. Tapi dia berusaha menyembunyikan hukumnya itu. Orang semua pun tahu ini nggak benar. Contohnya apa? Dengan mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ke situ larinya ya. Contoh ini kan, jilbab tidak wajib. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, perintah Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada wanita-wanita orang-orang beriman. Hendaknya mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Tutup kerudung itu sampai ke dada mereka. Di hadis juga disebutkan demikian, apabila wanita sudah mengalami haid, maka tidak boleh terlihat anggota badannya kecuali ini dan ini. Rasul menunjukkan kepada muka dan kedua telapak tangannya. Tapi ini kan sebetulnya bukan hal yang bisa disembunyikan sehingga bisa menipu banyak orang sebetulnya. Karena orang tahu tentang hukum ini. Semua ulama sepakat. Tapi tetap aja ada oknum-oknum tertentu yang mereka disebut tokoh-tokoh agama, lalu mereka mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Kan berarti mereka menyembunyikan hukum Allah yang sebenarnya. Bukan hal yang samar, tersembunyi, hanya orang yang berilmu yang tahu, mungkin begitu ya. Lalu mereka berhasillah menipu orang. Tapi ini kan hal yang gampang dipahami, orang bodoh pun tahu. Lihat ayatnya ada, hadisnya ada, semua ulama sepakat. Tapi mereka berhasil, ada orang yang berani untuk menyembunyikan. Sesuatu yang sudah jelas, LGBT itu haram. Zina itu haram. Masih ada yang mengatakan nggak apa-apa. Suap itu, sogok itu haram. Masih mengatakan ambil aja duitnya, jangan coblos orangnya. Dengar nggak begitu? Boleh nggak begitu? Kan lagi viral nih. Kalau dikasih duit untuk kampanye, pemilu, ya ini kan lagi tren ya. Lagi viral, katanya ambil aja duitnya, tapi jangan coblos dia. Sayang kan duitnya nggak diambil. Ini kan suap penyuap, disuap meskipun nggak milih dia, tapi Anda menerima suapannya. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang menerima suap sama-sama diancam dengan neraka. La'anallah. Allah melaknat yang menyuap dan orang yang menerima suap. Kenapa bisa terima saja uangnya itu halal? Tapi Anda jangan coblos kalau Anda nggak suka dengan dia. Ini kan subhanallah, menyembunyikan hukum ini. Menyembunyikan ayat-ayat Allah, menyembunyikan hadis Rasulullah. Ingat ini, kondisi di Al-Baqarah 174, kondisi di zaman dulu, orang Yahudi dan Nasrani menyembunyikan kitab yang Allah turunkan. Yang mereka keluarkan perkataan mereka, perkataan Allah, mereka sembunyikan. Seakan-akan perkataan mereka itu adalah firman Allah. Allah tahu perbuatan mereka. Allah melihat semua apa yang mereka lakukan. Mereka diancam seperti ini. Allah tidak akan berbicara dengan mereka, ya, dengan cara-cara berbicara dengan lembut. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada mereka dihisab dengan hisab yang berat nanti pada hari kiamat. Dan mereka pun tidak dilihat dengan pandangan kasih sayang. Kemudian Allah tidak mensucikan mereka
dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, marilah ya kita jangan melakukan dosa ini yang pertama. Menyembunyikan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita, kita ajarkan yang lain. Jangan kasih tahu ayat ini, nanti mereka tahu semua. Jangan kasih tahu hadis ini, atau hadisnya benar, ayatnya benar, tapi dipolitisir. Nah, ayatnya benar, hadisnya benar, kemudian dicarilah bagaimana caranya supaya jangan sampai kaum muslimin mengetahui makna yang sebenarnya. Karena kita harus menyesuaikan dengan pemahaman organisasi kita. Harus sesuaikan dengan pemahaman ormas kita. Bukan bagaimana Allah dan Rasulnya memberikan pemahaman kepada kita. Mereka menyembunyikan ayat Allah, menyembunyikan hadis Rasulullah yang diancam seperti ini. Ya. Yang kedua, kita lihat kembali di artikelnya yang ada di Telegram saya atau di Instagram ya. Allah kembali menyebutkan innalladzina yashtaruna bi'ahdillah wa imanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang telah memperjualbelikan janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Ya, mereka memperjualbelikan janji-janji mereka. Kata mereka ingin bertaubat. Kata mereka akan kembali kepada Allah. Kata mereka janji-janji kepada Allah, ya. Dan mereka juga menjual sumpah-sumpah mereka dengan harga sedikit. Mereka menjual sumpah-sumpah mereka, artinya mereka bersumpah palsu. Memakai kalimat demi Allah, demi Allah, demi Allah. Untuk sesuatu sifatnya duniawi. Kebohongan-kebohongan di sini mereka lakukan. Supaya mereka mendapatkan keuntungan. Rela bersumpah atas nama Allah, yang penting mendapatkan kesuksesan, kemewahan, kekayaan, kedudukan. Menggunakan sumpah palsu. Maka mereka ini, kata Allah, tidak memperoleh bagian pahala di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Kalimat seperti ini tidak semua dosa. Sampai berkali-kali begini disebutkan ancamannya. Hanya dosa-dosa tertentu yang Allah murka. Tentunya kita tahu dosa yang besar, yang paling besar adalah dosa syirik. Tidak ada dosa yang bisa lebih besar dibandingkan dosa syirik, ya. Dosa besar yang paling besar, dosa yang paling zalim, dosa yang paling sesat, dan seterusnya. Tetapi di sini Allah menyebutkan balasan akibat dari dosa-dosa yang lain di bawah dosa syirik. Ya. Nah di sini ternyata adalah orang-orang yang telah memperjualbelikan janjinya dengan Allah. Intinya apa? Memakai agama, memperalat agama demi untuk mendapatkan dunia. Menipu umat untuk mendapatkan uang mereka. Menipu kaum muslimin agar mendapatkan kemuliaan mereka. Dan seterusnya. Dan mereka pun berani bersumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sumpah palsu. Demi mendapatkan sifatnya duniawi semua. Padahal tidak benar. Berarti mereka dua dosanya. Pertama berbohong. Yang kedua berani bersumpah disandarkan kepada Allah. Demi Allah. Berarti dua. Dosa dusta dan dosa sumpah palsu. Ya, naudzubillah. Maka kita lihat di sini bagaimana ancamannya. Mereka tidak mendapatkan pahala nanti di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Maka jangan lakukan ya perbuatan seperti ini. Demi dunia rela menjual akhirat demi setetes dunia. Kan dunia dibandingkan akhirat kata Nabi apa? Wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah tidaklah dunia dibandingkan akhirat, melainkan seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jari jemarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat. Berapa banyak air yang menempel di jari jemari tersebut? Dicelupkan air ke dalam lautan, lautan yang sangat luas, ya, dicelupkan jari jemari kita ke dalam. Dan diangkat ke atas. Berapa banyak yang masih menempel? Sedikit. Cuman setetes. Itulah perumpamaan tetesan itu, dan lautan adalah akhirat, setetesnya adalah dunia. Luar biasa perumpamaan ini ya. Memang dunia ini sedikit, sementara, tidak lama, sebentar. Dan pasti akan ditinggalkan, dan pasti akan dibinasakan dan dihancurkan. Tapi kenapa ya? Orang mati-matian untuk mendengarkan sifatnya duniawi,
untuk melihat yang sifatnya duniawi, untuk mendapatkan yang sifatnya duniawi. Puluhan ribu berkumpul untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat. Tapi begitu ada acara kajian, ada taklim, gratis di masjid pakai AC, dapat pahala, jaminannya sorga. Orang kurang semangat ya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Sekarang kita masuk yang berikutnya dari hadis Nabi SAW. Silakan lihat kembali di artikelnya. Apalagi dosa-dosa yang lain yang diberikan ancaman 4 kali seperti itu. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. 3 manusia. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini masjid Pak, bukan mainan ini, tempat-tempat bermain anak-anak ya. Subhanallah. Kalau anak-anak tidak bisa ditertibkan, dibawa keluar Pak, ya. Mohon maaf Pak ya. Tidak boleh bawa anak-anak kemari kalau mereka mengganggu kaum muslimin yang sedang taklim, ya. Hadahumullah. Iya. Kita lanjutkan ya. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Mereka pun tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disucikan mereka, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Kata Nabi, 4 ancaman ini bagi 3 golongan manusia. Dosa apa yang mereka lakukan? Ketika Rasul menyebutkan ini, ternyata disebutkan 3 kali. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Karena Rasul ingin supaya para sahabat bisa menghafalnya. 3 golongan manusia yang mendapatkan ancaman seperti ini. Tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa ini? Maka Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, mereka ini sungguh sangat celaka dan merugi. Maka Nabi SAW menyebutkan ketika ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang mendapatkan 4 ancaman keburukan ini? Yang pertama kali Rasul mengatakan, Al-Musbil. Apa itu Al-Musbil? Laki-laki yang menjulurkan kain celananya, kain sarungnya, pakaiannya di bawah mata kaki. Dan Rasul tidak mengatakan karena sombong di sini. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-Musbil, laki-laki yang menjulurkan celananya, kain sarungnya, pakaiannya, jubahnya di bawah mata kaki. Itu enggak boleh mendapatkan ancaman ini, meskipun dia tidak sombong. Dan Rasul tidak sebutkan di hadis ini kalau dia adalah orang yang sombong. Mohon maaf ya, barangkali di antara kita masih ada yang masih berbuat seperti ini. Hati-hati, ancamannya luar biasa loh. 4 balasan keburukan ini. Al-Musbil. Rasulullah sendiri dan para sahabatnya, kain sarungnya, kain celananya, dan jubahnya di atas mata kaki. Bagi laki-laki memang harus seperti itu. Tidak boleh di bawah mata kaki. Kalau wanita memang harus tertutup semua, jangan sampai terlihat auratnya ya. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan para sahabat tentunya mereka orang-orang yang bersih hatinya. Tapi ketika Rasul bertemu dengan para sahabat yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka Rasul menegur, angkat, irfa' izarok, angkat kain sarungmu. Jangan berada di bawah mata kaki. Setiap bertemu dengan para sahabat yang mereka berada di bawah mata kaki, kain sarungnya, pakaiannya, maka Rasul mengatakan angkat. Dan kain sarung Rasul pun diangkat di atas mata kaki. Pernah Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah sesungguhnya aku ini suka, kalau pakai sarung tuh, suka melorot gitu. Nggak sadar, tiba-tiba melorot. Maka Rasul mengatakan engkau tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman seperti itu, karena nggak sengaja. Karena melorot, beda kan dengan orang yang sengaja. Awalnya di atas, cuman kadang-kadang suka ke bawah, melorot. Karena beliau sangat kurus badannya. Ya, ini yang pertama loh, Al-Musbil. Coba saya tanya sama antum semua, kaum muslimin yang melakukan dosa ini banyak apa sedikit? Yang menjulurkan celana di bawah mata kaki banyak apa sedikit? Coba kalau kita sampaikan kepada mereka, Mas, kebanjiran ya? Kenapa tuh kok digulung-gulung celananya? Digulung juga nggak boleh. Apalagi ketika sholat ya. Karena Rasul melarang untuk menggulung ya
celana dan baju ketika sedang sholat. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas mengatakan demikian, bahwa Rasul melarang untuk mengikat rambut dan menggulung pakaian ketika sedang sholat. Jadi ketika sedang sholat jangan begini, ya, jangan begini. Baju kita ini kita gulung-gulung, kita takbir Allahu Akbar. Kadang-kadang kan setelah selesai wudhu ya, kita lupa barangkali menurunkan kembali karena bajunya baju panjang. Ini nggak boleh. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan bahwa, dan diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, Rasul melarang untuk mengikat rambut panjang diikat bagi laki-laki maksudnya, dan menggulung pakaian ketika sedang sholat. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah, semua ulama sepakat atas larangan ini, kata Imam Nawawi ketika beliau menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim. Semua ulama sepakat untuk menggulung, ya, baju, pakaian, dan celana. Maka ketika sholat ya, maka jangan kita gulung-gulung. Dan ini adalah suatu pelanggaran. Tapi yang kita bahas tadi adalah al-musbil ya. Di dalam sholat maupun di luar sholat. Jangan kita menjulurkan kain sarung atau celana atau pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya banyak, ada 20 hadis tentang masalah ini. Larangan-larangan Rasul untuk menjulurkan kain celana atau sarung di bawah mata kaki. Ada yang dikatakan dengan sifat sombong, ada juga tidak dengan sombong. Dan ketika Rasul menegur para sahabatnya, karena mereka ada di bawah mata kaki kain sarungnya, Rasul nggak bertanya, kamu sedang sombong apa enggak? Enggak, pokoknya angkat. Dan Rasul pun mencontohkan. Nggak ditanya dulu sedang sombong apa enggak. Bahkan Umar bin Khattab ya, ketika beliau ditikam, di masa-masa sakaratul mautnya, mendekati kematian, ada anak muda datang dan kemudian melihat Umar dalam kondisi seperti itu, mendoakannya, lalu dia pergi. Umar melihat celananya isbal, maka dipanggil. Irfa' izarok, ya, angkat kain sarungmu. Ini masih mau menasehati dan berdakwah padahal kondisi sakaratul maut. Umar melihat kain sarungnya di bawah mata kaki, angkat kain sarungmu. Dan Umar tidak bertanya, kamu sedang sombong apa enggak? Ya, ini yang pertama nih, dosa yang mendapatkan balasan keburukan yang luar biasa. Yang kedua apa? Al-Mannan, suka mengungkit-ungkit pemberian. Suka mengungkit-ungkit pemberian. Sayalah. Kalau bukan saya, dia juga jadi orang itu. Dulunya dia hewan. Gara-gara saya, akhirnya jadi manusia dia. Berubah jadi hewan, jadi manusia. Na'udzubillah min dzalik. Saya yang menolong dia, saya. Padahal dia dapat dari mana itu semua? Dari Allah juga kan? Kita nggak punya apa-apa, ikhwan. Apa yang kita miliki? Sebutkan satu persatu. Mobil, rumah, harta, pakaian, diri kita, semuanya milik Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa-apa yang kamu miliki, kata Allah, itu semua adalah datangnya dari Allah. Bagaimana kita bisa ujub, sombong? Punya rumah megah, masukin YouTube-nya, lihat nih satu persatu kamar tunjukin, ya kan? Begitu kan? Rumah-rumah orang kaya ini 40 miliar, 80 miliar. Apa ini? Lagi tren dengan viral. Ustaz tahu juga, ngelihat juga tuh. Ya kan kita lihat Google kan, lihat ada berita apa nih? Ternyata Ustaz lagi. Konon katanya Ustaz, ya. Rumahnya megah, mobilnya mewah, uangnya juga banyak. Ya, apa mau dibanggakan? Semua datang dari Allah. Udah begitu, ujub, berbangga-bangga diri dan sombong, tambah lagi apa? Uangnya haram lagi. Yang dia usahakan dari cara-cara yang haram. Na'udzubillah. Jadi suka mungkin pemberian, kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan ke orang lain, ini mendapatkan ancaman berat seperti ini. Yang ketiga apa? Orang yang suka melariskan barang dagangannya dengan cara sumpah palsu. Ada nggak yang begini? Dari pagi ini banyak yang nawarin 5 juta, saya nggak kasih. Sumpah demi Allah, dari pagi ada 10 orang yang nawarin, padahal nggak ada yang nawarin tuh. Yang nanya harganya berapa, nggak ada yang nawarin, tapi dia bersumpah seakan-akan nih barang ini banyak sekali peminatnya. Peminatnya banyak, harganya juga mahal. Dia bersumpah atas nama Allah supaya orang tertarik. Akhirnya dia mendapatkan keuntungan yang besar. Rela ia bersumpah demi Allah, wallahi ini benar, nggak salah. Ini barangnya kualitas nomor 1. Padahal KW 4. KW-nya KW 4 lagi, bukan KW 2 lagi.
Dan dia mengatakan banyak orang yang menawar saya nggak kasih, banyak orang menawar nggak kasih dengan harga seperti itu, padahal nggak ada. Jadi melariskan barang dagangan dengan cara sumpah palsu. Lihat, jadi pertama isbal, celananya, kain sarungnya, dan pelakunya disebut musbil. Ya, perbuatan mereka isbal. Isbal itu menjulurkan celana di bawah mata kaki ya. Maka bagi antum yang barangkali masih di bawah mata kaki, gunting ya. Yang digunting celananya apa kakinya? Celananya apa kakinya? Dua-duanya. Jangan dong. Ya, celananya saja, jangan kakinya ya. Ini pakaian seorang muslim. Kita dikatakan mungkin radikal, keras, ekstrim ya. Kok begini, jingkrang-jingkrang begini ya. Kebanjiran segala macam, nggak apa-apa, sabar saja. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho kepada perbuatan kita. Karena kita berdasarkan hadis Rasul yang mengatakan demikian. Dan Rasul pun mencontohkannya, para sahabat mencontohkannya, para ulama mencontohkannya. Ya, di tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu kenapa terjadi di zaman sekarang tiba-tiba kalau sombong baru haram, kalau nggak sombong nggak apa-apa. Loh, Rasulullah mengatakan bukan karena sombong, tidak sombong pun nggak boleh. Dan Rasul mengatakan bahwa isbal itu adalah bentuk kesombongan meskipun tidak punya niat sombong, tapi perbuatan itu sudah merupakan kesombongan. Hadisnya banyak, 20 hadis. Ya, baik. Jadi inilah 3 dosa di hadis ini yang dikatakan tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, tidak akan disucikan, digugurkan dosa-dosanya, dan bagi mereka azab yang pedih. Kita jauhi ya dosa seperti ini, dan memang barangkali ada yang baru tahu, kaget ya, tapi proses ya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah dan kita bisa berubah bersama-sama. Baik, Berikutnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ini hadis yang lain ya. Tidak, 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan dia pun tidak akan mensucikannya. Allah tidak akan mensucikannya. Abu Muawiyah berkata, dia tidak akan dilihat oleh Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Dosa apa lagi nih? Kok diancam lagi dengan 4 ancaman balasan keburukan? Ya, jadi kita kumpulkan jamaah sekalian, kita kumpulkan hadisnya yang berkaitan dengan 4 balasan keburukan ini. Ya, ternyata disebutkan pertama adalah siapa itu? Syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Orang tua berzina. Bukan berarti anak muda boleh berzina. Anak muda berzina, jelas-jelas berzina ya. Maka kalau tegak hukum Islam dicambuk sebanyak berapa kali? Berapa kali? 80 atau 100? 180, tinggal ditambah dong. Gimana nih? Di surah An-Nur ada, di awal-awal surah An-Nur. 80 cambukan apa 100? Coba buka deh awal-awal surah An-Nur. Masya Allah. Paling gampang banget ngucapinnya. 80 apa 100? 180. Kok begitu jawabnya? Coba lihat di awal-awal surah An-Nur. Berapa kali cambukan bagi perjaka dan gadis yang berzina, sama-sama belum pernah menikah. Dicambuk sebanyak? Berapa? 100 kali cambukan. Dan kemudian diasingkan selama 1 tahun. Itu kalau tegak hukum Islam ya. Belum pernah menikah sama sekali. Dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Tapi kalau sudah pernah menikah, berselingkuh, baik laki-laki maupun perempuan, sama-sama sudah pernah menikah. Mereka berzina, kalau tegak hukum Islam, mereka dirajam. Ditanam nih, badannya sampai di sini nih, ditanam di dalam tanah, tinggal ke atas yang kelihatan di leher, maka kelihatanlah muka dan lehernya, dilempar dengan batu sampai berdarah, sampai mati. Itu hukumnya luar biasa. Bagus banget ya. Kira-kira kalau tegak hukum ini masih ada nggak orang berselingkuh? Tuh banyak tuh di YouTube tuh. Suami menangkap basah dan menangkap kering. Istrinya ditangkap basah dan tangkap kering di hotel, sedang berselingkuh dengan seorang laki-laki. Atau istrinya yang menangkap basah dan menangkap kering. Suaminya sedang berselingkuh, sedang berzina, ya betul-betul berzina ini.
bukan tuduhan-tuduhan, betul-betul berzina. Dan itu di YouTube banyak sekali divideokan oleh mereka. Suaminya memvideokan istrinya, istrinya memvideokan suaminya. Na'udzubillah. Benar kata Nabi ya. Ingat apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Dosa yang paling banyak menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa di api neraka apa? Dengan sebab dosa mulut, lisan, dan kemaluan. Dosa yang paling banyak menyebabkan manusia itu mendapatkan siksa api neraka adalah dosa pada lisan. Dia menggibah, dia bongkar aib, segala macam lisan. Yang kedua, dosa pada kemaluan. Kalau masalah kemaluan berarti kan berzina. Sebab terbanyak orang itu mendapatkan siksa di api neraka. Tapi kan kita nggak tahu apa iya nih dosa zina paling banyak. Dulu kan kita nggak paham. Karena kita paham mungkin areal rumah kita saja, kampung kita saja. Tapi semenjak ada sosial media, semenjak ada YouTube, baru kita paham. Ternyata memang zina itu luar biasa, merajalela. Banyak sekali. Berita-berita tentang tiap hari, hampir tiap hari mungkin. Zina sana, zina sini, atau mungkin pemerkosaan. Maka betul kata Nabi bahwa dosa lisan dan dosa kemaluan menjadi sebab terbesar, sebab terbanyak orang mendapatkan siksa di neraka. Tapi kalau mendapatkan siksa kubur apa yang paling banyak? Penyebabnya apa? Masalah air kencing. Ya. Dosa tidak membersihkan kemaluan setelah dia kencing. Ternyata itu menjadi penyebab terbanyak orang mendapatkan siksa kubur. Baik ya. Jadi di sini orang tua yang berzina, orang tua ini kan sudah pernah merasakan, sudah pernah berhubungan ribuan kali dia. Ya, tapi masih juga berzina. Kalau mau nikah, nikah aja lagi. Sah kok boleh 1, 2, 3, 4, nambut cie. Tapi dia tidak mau menikah, dia maunya berzina. Padahal dia sudah pernah merasakan, dia bisa menahan sebetulnya hawa nafsunya. Karena sudah pengalaman. Sudah ribuan kali merasakan, beda sama anak muda kan, yang belum pernah menikah sama sekali. Nah, ternyata di sini syekhun zanin, orang tua yang berzina mendapatkan nanti di akhirat ya. Ini kan hukum dunia dirajam sampai mati. Ya, kalau dia bertobat, insya Allah Allah ampuni kesalahannya. Tapi kalau dia tidak bertobat, lanjut ke akhirat, dapat ini 4 balasan keburukan. Orang tua yang berzina. Orang tua tuh berapa tahun sih umurnya? Dikatakan orang tua. Berapa sih orang yang disebut tua tuh, berapa sih usianya? Jamaah sekalian? Hah? 60 ke atas? Oh 60 ke atas orang tua ya? Jadi kalau 55 masih muda? Antum berapa usianya? Hah? 55? Pantesan katanya 60 ke atas, dia 55. Jadi dia supaya selamat dikatakan anak muda. Nggak mau dikatakan tua ya. Kita sama Pak, sama-sama 55. Tapi beda penampilan. Kalau antum 55 seperti 55. Kalau ana 55 seperti 15. Iya, jadi sebetulnya orang tua itu biasanya umur 40 ke atas biasanya ya. 45 atau 50 deh ke atas ya. Insya Allah sudah tergolong orang tua yang sudah dianggap tua lah. Siap-siap, lampu kuning. Tanda-tanda kematian tinggal sedikit, usia tinggal sedikit, dan malaikat maut siap-siap untuk datang mencabut nyawa kita. Yang muda bisa mati, tapi yang tua juga bisa mati, sama-sama ya. Jadi di hadis ini ada orang yang berbuat dosa dan mendapatkan 4 balasan keburukan nanti di akhirat pada hari kiamat. Pertama, orang tua yang berzina. Yang kedua siapa? Raja yang suka berdusta. Pemimpin, presiden, raja, kaisar, ya. Ternyata mereka suka berdusta, berbohong, dan ketahuan bohongnya nggak malu juga. Mencela-mencela, kadang ngomong begini, dan kebohongannya terbukti oleh masyarakat, tapi nggak punya rasa malu, mukanya tebal banget, lebih tebal dibandingkan dinding masjid. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Suka berbohong, ada orang yang berbohong, berdusta, dan rakyat merasakan terzoliminya. Barangkali dia korupsi, barangkali dia berbohong yang lain, manipulasi data, dan lain-lain. Ya, cuman pencitraan saja, janji-janji tinggal janji. Coba ketika kampanye ya, nanti saya akan begini, nanti akan saya begini. Omong doang. Betul enggak? Ketika kampanye kan muluk-muluk kan? Udah selesai kemarin ya. Ketika kampanye nih, mulai nih kita bicara kampanye. Bukan apa-apa, karena ini survei membuktikan kok.
Setiap 5 tahun ada janji-janji, saya akan berjanji, saya akan berjanji. Berjanji tinggal janji, tapi diingkari janjinya. Mana buktinya? Dan bahkan janji-janji itu pun kadang-kadang nggak bisa dibuktikan karena memang nggak bisa. Berat itu. Maka jangan muluk-muluk janjinya. Yang biasa-biasa aja lah. Dan kalau mengingkari janji tersebut jadinya orang munafik, kata Nabi. Kalau berjanji suka ingkar janji. Dikasih amanah suka berkhianat. Kalau berbicara suka bohong. Ini kan sifat tanda-tanda orang munafik. Ya. Raja yang suka berdusta. Rasul mengkhususkan penyebutan raja, pemimpin tertinggi di suatu negeri. Karena memang kalau dia jelek, kalau dia rusak, maka mudaratnya itu dirasakan oleh rakyat. Tapi kalau dia baik, Masya Allah, kebaikannya dirasakan oleh ratusan juta rakyat. Maka menjadi pemimpin itu berat ya. Mau nggak antum jadi pemimpin, jadi presiden? Menjadi capres, emang enak. Nanti di akhirat dosa yang paling banyak dia. Kalau andai kata dia membiarkan kerusakan, kemaksiatan, ya, sesuatu yang menyelisihi syariat. Apalagi dia menzolimi 250 juta rakyat Indonesia. Satu orang saja kita zolimi di dunia, berat di akhirat. Satu orang saja kita zolimi, kita sakiti dia, kita ambil barangnya, kita pukul dia. Berat nanti di akhirat. Apalagi ratusan juta rakyat. Makanya Rasul memfokuskan kalimatnya raja, pemimpin yang suka berdusta. Ya, dia mendapatkan 4 ancaman ini, balasan keburukan di hari kiamat. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ini aneh ya. Orang miskin yang sombong, udah miskin masih sombong juga. Biasanya orang kaya kan yang masih sombong itu, karena dia merasa punya kelebihan, itu pun nggak boleh juga. Tapi kalau orang miskin, udah miskin sombong lagi, kan ini parah banget. Ya. Miskin, sombong. Sombong itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa yang mesti mereka sombongkan? Orang nggak punya apa-apa kok. Sombong itu menolak kebenaran dari Allah dan Rasul atau dari siapa saja yang betul-betul benar ya. Dia tolak kebenaran. Ya. Dan dia merendahkan manusia, meremehkan manusia. Ah, siapa dia? Siapa dia? Dia membangga-banggakan dirinya. Dia nggak punya apa-apa. Miskin. Nah, ini Rasul menyebutkan ya. Dosa dari orang tua yang berzina, raja yang suka berdusta, dan orang miskin yang sombong. Ya, mereka inilah 3 golongan manusia yang nantinya tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ini tambahan ya. Nah sekarang yang terakhir, lihat kembali, lihat kembali di Telegram atau Instagramnya. Yang terakhir, Rasul menyebutkan kembali ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan Allah pun tidak akan melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Yaitu seseorang yang memiliki kelebihan air di padang pasir. Dia punya kelebihan air, airnya banyak, stok airnya banyak di padang pasir loh. Kita bukan bicara di tempat kita nih. Di padang pasir kan air itu sedikit, susah mendapatkan air. Dan air itu lebih berharga dibandingkan uang. Orang ini punya kelebihan air di padang pasir, tapi dia mencegah dari Ibnu Sabil yang membutuhkannya. Ibnu Sabil orang yang sedang dalam perjalanan, dia musafir, dia butuh air, dia kehausan. Nah, sedangkan orang ini punya banyak stok air, tapi dia nggak mau memberikan. Orang itu kehausan luar biasa, tidak mau diberikan air itu kepada orang yang sangat membutuhkan tadi. Nah, ini mendapatkan ancaman 4 balasan keburukan tadi. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu seseorang yang berjual beli dengan orang lain di waktu asar. Dia berjual beli di waktu asar, lantas dia bersumpah atas nama Allah bahwa ia mengambilnya segini modalnya, jualnya segini. Lalu orang percaya, padahal tidak demikian keadaannya, berarti berdusta. Ini modal saya cuma 5 juta, saya jual 5.100.000. Berarti untung saya berapa? Cuma 100.000. Bohong dia. Padahal modalnya 1 juta. Dia bilang modalnya 5 juta, dia jual 5.100.000. Berapa banyak keuntungannya itu? Orang percaya kan? Gimana nggak percaya? Dia bersumpah, demi Allah modal saya cuma 2 juta. Saya jual, ya, modal betul-betul dikatakan 2 juta. Ada nggak seperti ini? Kalau ini nggak, jarang-jarang terjadi ya.
Biasanya kalau sudah berbohong itu modal 2 juta, dia katakan 5 juta. Intinya apa? Sumpah palsu ini banyak ayat dan hadisnya. Dan ancamannya luar biasa. Kenapa? Dia sudah berdusta, satu kebohongan, satu lagi dia menyandarkan sesuatu kepada Allah. Allah dijadikan permainan. Nama Allah dijadikan alat untuk menipu manusia yang lain. Na'udzubillah min dzalik ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yang mendapatkan 4 keburukan tadi, ancaman Allah nanti di akhirat, orang yang membaiat pemimpinnya. Nah, pemimpin lagi nih. Orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia. Bila ia diberi oleh pemimpin, ia melaksanakan baiatnya, dan bila tidak diberi, maka ia tidak mau melaksanakan baiatnya. Dia pemimpin yang sah. Dialah presidennya, dialah rajanya, dialah kaisarnya, terpilih menjadi pemimpin. Tetapi dia tidak mau membaiatnya kalau tidak ada uang. Dia mau membaiat kalau ada sesuatu yang bisa dia mendapatkan sesuatu dari pemimpin tersebut. Kalau saya diberikan ini jabatan, baru saya baiat. Kalau saya dikasih uang, baru saya baiat. Berjanji setia kepada pemimpin tersebut. Nah ini betul-betul dunia. Seharusnya baiat itu merupakan sesuatu bagian dari syariat. Kalau memang dia sudah sebagai pemimpin yang sah, diakui dialah pemimpinnya, maka secara syariat kita membaiatnya bukan karena dunia. Nggak ada dunia, tetap saja kita baiat karena memang dialah yang sah. Kalau dia tidak mau membaiatnya kecuali ada uang, berarti dia ada pengingkaran terhadap pemimpin tersebut. Dan bisa jadi sewaktu-waktu dia mengkudetanya, menjatuhkan pemimpin tersebut. Karena dia akan ikut setia, loyal kalau dikasih jabatan. Kalau dikasih uang, dikasih dunia. Nah ini ancamannya ya. Sebetulnya nggak boleh seperti itu. Kalau kita sebagai rakyat biasa, terima saja. Ya, kalau memang dia layak sebagai pemimpin dan terpilih, ya sudah. Silahkan Anda melaksanakan tugas dan kami akan mengawasi apa yang Anda lakukan. Nah inilah kurang lebih yang saya ketahui. Kita kumpulkan ayatnya dan hadisnya. Yang semuanya berkaitan dengan 4 balasan keburukan yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Baik ya, silakan dibaca kembali dan semua dosa, contoh-contoh dosa ini kita jauhi. Sebetulnya bukan ini saja kan, semua dosa kita jauhi. Na'udzubillah, jangan sampai kita melakukannya. Tapi di sore hari ini kita fokuskan tentang dosa tertentu yang Allah dan Rasulnya informasikan, yang mana dosa-dosa tersebut akan diberikan 4 balasan keburukan nanti pada hari kiamat. Ya, sampai di sini ya. Silakan barangkali ikhwan dan akhwat ada yang mau bertanya? Dan yang baru datang barangkali belum tahu, saya informasikan kembali bahwa artikel pembahasan kita ini ada di Telegram saya atau di Instagram saya. Pilih salah satu. Baru saja saya posting ya. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, pertanyaannya adalah apakah selain Muslim Allah juga mengajak bicara nanti pada hari kiamat? Iya. Selain Muslim berarti kafir. Apakah Allah akan bertanya, akan mengajak mereka bicara? Iya, kan di hadis ini disebutkan. Yang pertama kali, Anda mungkin nggak baca artikelnya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah. Cuma beda cara bicaranya. Kalau orang mukmin ditanyakan tentang masalah dosa-dosanya di hari kiamat, mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Kamu pernah melakukan ini? Pernah ya Rob. Kamu pernah melakukan ini? Pernah ya Rob. Allah berikan tirai hijab sehingga pertanyaan dari Allah itu tidak didengar oleh makhluk-makhluk lain yang ada di padang mahsyar. Antara dia dengan Allah saja. Pertanyaan Allah itu nggak didengar karena Allah ingin menutupi aib-aib orang mukmin tersebut. Dia sudah pernah bertobat di dunia, dia ibadah, tapi punya dosa. Allah pertanyakan dosa-dosanya dengan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan yang tertulis di kitab catatan para malaikat. Tanpa kitab ini pun Allah sudah tahu. Allah Maha mengetahui tentang hambanya. Nah di sini pertanyaan Allah kepada hamba tersebut dan hamba itu juga mengakui dosa-dosa yang telah dia lakukan. Iya Rob, kau pernah melakukan ini? Iya. Kau pernah melakukan ini? Iya. Dan akhirnya ujung-ujungnya Allah mengatakan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya. Selesai.
Ya, tapi kalau diajak bicara kepada orang kafir, orang munafik, Allah menunjukkan kemarahannya. Itu saja bedanya. Muslim maupun kafir sama-sama diajak bicara. Ya, yang mukmin dengan intonasi yang tenang, dengan lembut, ya, apalagi orang bertakwa. Tapi begitu bicara dengan orang kafir atau orang munafik, Allah menunjukkan kemarahannya dan kemurkaannya di hadapan seluruh makhluk, dan pertanyaan yang Allah sampaikan kepada orang tersebut dengan tanpa hijab, tanpa ada pembatas, sehingga satu persatu dosa orang tersebut yang maju ke depan dapat didengar oleh semua manusia. Dosa dia apa? Tersembunyi, terang-terangan, semuanya ketahuan. Dan Allah marah di situ. Ya. Makanya ketika dibongkar aibnya, dia merasa dipermalukan, dia nggak terima. Si orang kafir sama orang munafik ini. Allah katakan, kau pernah melakukan dosa ini? Tidak ya Rabb. Kau pernah melakukan dosa ini? Tidak ya Rabb. Ya, ini ada buktinya, catatan malaikat. Ini malaikatnya yang mencatatnya. Tidak ya Rabb. Kami minta didatangkan saksi dari diri kami sendiri. Oke, kalau begitu Allah mengatakan, dalam Al-Quran ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itulah Allah kunci mulutnya dan berbicara kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki mereka. Karena mereka minta, datangkan persaksian, buktinya dari diri kami sendiri. Mereka minta dari diri mereka, dari tubuh mereka sendiri, dari jasad mereka sendiri. Ya sudah, Allah datangkan saksi itu karena permintaan mereka. Rasul menyebutkan demikian di hadis. Ditutup mulutnya, tangan bisa berbicara, kaki juga bisa berbicara, pendengaran bisa berbicara, penglihatan bisa berbicara, lisan juga berbicara, hati dan kulit. 7 informasi dalam Al-Quran yang bisa memberikan persaksian. Pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, hati, dan kulit. Ini semua bisa berbicara. Dan dari hadis disebutkan daging, ya, tulang, satu lagi apa? Paha. Di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Rasul menyebutkan daging, paha, dan tulang juga akan bisa memberikan persaksian, bisa berbicara semuanya. Berarti semua 10 anggota badan akan bisa berbicara pada hari kiamat nanti dengan izin Allah. Ya, nah seperti itu. Jadi apakah selain Muslim juga Allah mengajak bicara? Iya, cuma beda intonasinya. Di satu sisi kalau mukmin dengan cara yang baik pertanyaannya, ya. Adapun kepada orang kafir dan orang munafik dengan ungkapan kemarahan, ya, dan kemurkaan. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah Yasin tadi yang saya baca, surah Yasin ayat ke-65. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, berbicara kepada kami tangan mereka, dan memberikan persaksian kepada kami kaki mereka. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ayat ini berkaitan tentang orang kafir dan orang munafik. Pak Ustadz, saya seorang guru. Pada saat pembagian rapot, sering orang tua murid memberikan saya hadiah. Apakah ini termasuk kategori suap, Ustadz? Karena walaupun suka diberikan hadiah, bagi saya tidak ada pengaruh bagi nilai siswa-siswa saya. Tidak boleh diterima. Selama siswa itu masih sekolah di situ, maka tidak boleh menerima hadiah. Ya, mungkin Anda mengatakan nggak ada pengaruh, tetap saja nilainya sesuai dengan objektif. Mungkin awal-awalnya, lama-lama datanglah godaan syaitan, dorongan hawa nafsu. Ya siswa ini bapaknya suka ngasih hadiah. Awalnya nggak mau, pokoknya nilainya 6 ya 6. Memang dia males, tapi lama-lama karena sering dapat hadiah, dapat 6, naik jadi 9. Nggak objektif lagi dia memberikan penilaian. Ya, bahaya ini. Jadi nggak boleh menerima hadiah selama siswa itu masih sekolah di situ. Tapi kalau sudah tingkat akhir, nah itu beda. Kelulusan, masa kelulusan, dan setelah ini mereka keluar dari sekolah itu tidak lagi berhubungan dengan guru tersebut, maka boleh diberikan hadiah kepada guru-guru itu, ya, sebagai ucapan terima kasih, ya. Tapi ketika sudah di misalnya kelas 6 SD kan, berarti kan nggak sekolah di situ lagi, kelas 3 SMP, ya, masa-masa kelulusan.
ya maka boleh ya. Tapi kalau selama masih sekolah di situ nggak boleh, karena memang membuka pintu ya terjadinya sesuatu yang mungkin hari itu tidak, tapi besoknya akan berubah. Dan ini termasuk kategori suap. Ya. Ustadz, bagaimana kalau kita hidup di negeri barat? Kita tidak diperbolehkan menggunakan celana cingkrang saat bekerja. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Tinggal kerja di sana. Bisa kok. Mereka nggak tahu kalau kita memahami masalah isbal itu terlarang ya. Kalau nggak bisa di atas mata kaki, pas di mata kaki masih bisa. Setelah itu kita sambung dengan kaos kaki dan sepatu. Nggak terlalu kelihatan. Kalau ini baru nih. Ini nggak bisa. Mau disembunyikan kemana? Masukin kantong dulu, ntar pulang tempel lagi gitu. Nggak bisa. Kalau jenggot nggak bisa. Kan nggak bisa. Dicabut dulu, masukin kantong, ntar pulang kerja, tempel lagi. Kan nggak bisa. Masa cabut tempel, kan itu bukan imitasi. Tapi kalau masalah celana di bawah mata kaki, insya Allah nggak ketahuan. Iya, mereka makan banyak sekali orang-orang bule kan, yang celana mereka sampai ke betis, sampai ke lutut, sampai bahkan nggak punya celana. Itu aja kok repot sih. Yang nggak punya celana aja telanjang betul-betul bulat, bagi mereka nggak masalah. Nggak pakai celana sama sekali. Yang perempuan, yang laki-laki berzina di pinggir jalan, itu bagi mereka biasa. Masa yang pakai celana begitu sampai ke mata kaki dipermasalahkan? Saya rasa enggak ya. Ada ikhwan kita loh, dia kuliah di Jerman dan keluar nggak kuat kerja di Jerman, kuliah di sana. Kenapa saya katakan antum nggak kuat? Ya, kalau udah terlanjur ke sana ya gimana? Kuatkan iman karena sudah terlanjur untuk kuliah di sana. Kan butuh ilmu di sana yang kita tidak punya ilmunya di sini. Anak nggak kuat Ustaz. Anak kabur saja. Anak nggak mau melanjutkan. Kenapa? Pada saat kita selesai belajar di bangku kuliah, kan ada masa menunggu ya, masa menunggu untuk datang dosen berikutnya, gitu kata dia. Nah, kadang-kadang dosennya datang, kadang-kadang tidak, atau mungkin masa istirahat ya. Nah, di masa-masa istirahat itu, jam-jam kuliah, atau menunggu waktu senggang sampai dosennya datang, itu di kelas kami, mereka keluar dari kelas dan mereka gelar bukan sajadah, tikar. Mereka gelar tikar dan mereka buka semua pakaiannya, langsung berzina di situ. Itu biasa di Jerman kata mereka, kata ikhwan ini. Jam-jam istirahat atau ketika menunggu datangnya dosen berikutnya, mereka keluar nih, sama-sama boleh juga di sana, mereka gelar itu, kemudian mereka buka semuanya. Orang pada ngeliatin, biasa saja. Yang ngeliatin juga pelaku-pelakunya. Jadi nggak masalah. Kali ini mereka lihat orang, nanti lain kali mereka dilihat orang. Nah si ikhwan ini orang Indonesia kan, waduh, begitu keluar nunggu dosen berikutnya kelihatan lagi berzina. Ntar besok kelihatan lagi berzina. Nggak kuat, anak manusia biasa Ustadz. Akhirnya dia keluar dari kampus tersebut dan pulang ke Indonesia. Kalau antum kira-kira kuat nggak? Uji iman. Kira-kira kuat nggak tuh? Tiap hari melihat perzinahan di luar kelas, di kampus ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi masalah celana cingkrang tadi nggak masalah ya. Insya Allah yang berat itu sebetulnya masalah jenggot. Kalau jenggot betul-betul nggak ada toleransi sama sekali, mereka tuh harus potong, dicukur habis ya. Itu yang susah untuk menghidupkan sunnah dari sisi jenggot. Bagaimana apabila ada laki-laki sebelum menikah ya, dia melakukan zina dengan calon istrinya dan akhirnya menikahi calon istrinya tersebut? Apa yang harus dilakukan agar dosa zina itu diampuni oleh Allah? Dan apakah perbuatan itu mempengaruhi rezeki dalam mencari nafkah? Yang mereka lakukan berdua-duanya adalah bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Meskipun hukum Islam tidak tegak dan mereka pun tidak dipenjara, karena mereka berzina sama-sama ikhlas, saling ridho, saling rela dengan penuh kasih sayang. Ya, nggak dibayar pun nggak apa-apa, karena mereka saling cinta, bucin, budak cinta. Dan tidak tegak hukum Islam, tapi mereka alhamdulillah ini dikatakan
Mungkin mereka takut kepada Allah dan bertanya, apakah diampuni dosanya? Iya. Mereka akan diampuni dosanya kalau mereka bertaubat dengan cara taubat nasuha. Ya. Bukan sembarang taubat itu. Taubat yang benar-benar taubat. Pelajari bagaimana taubat nasuha. Semua dosa apapun, jangankan zina, dosa syirik, dosa besar yang paling besar itu saja diampuni. Apalagi dosa di bawah syirik, ya. Yang penting bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, maka setelah itu tentunya ada perubahan, ada perbaikan, ada progres. Ya, ingat ada 8 syarat disebut dengan taubat nasuha. 8 syarat seseorang itu dikatakan betul-betul sudah bertobat dengan taubat nasuha, sehingga semua dosa-dosanya akan Allah ampuni dan tidak punya dosa sama sekali. Silakan ikhwan dan akhwat melihat di Telegram saya tanggal 16 September. Artikel tanggal 16 September 2023. Ya, 16 September 2023 ada artikel berjudul 8 syarat taubat nasuha. 8 syarat taubat nasuha. Nah, di sini kita lihat apa yang mesti kita kerjakan. Karena pertanyaannya adalah bagaimana, apa yang mesti saya kerjakan? Ya bertobat dengan taubat nasuha. Nah, taubat nasuha seperti apa? Yang pertama, silakan baca di Telegram ya. Pertama, menyesali dosa-dosa. Yang kedua, istighfar, banyak-banyak minta ampun sama Allah. Yang ketiga, berniat dan bertekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Ya, tanggal 16 September ketemu. Yang keempat, minta maaf kepada orang lain yang pernah dizolimi dan disakiti, atau kembalikan barang orang lain yang pernah diambil. Kalau ini berkaitan dengan barang ya. Kelima, taubat dilakukan pada waktu masih terbukanya pintu taubat sebelum ruh sampai di kerongkongan. Yang keenam, memperbanyak amal setelah bertobat. Memperbanyak amal soleh. Bukti taubat itu adalah taubat nasuha adalah orang itu semakin banyak perubahan-perubahan. Yang wajib dia kerjakan, yang sunnah dia kerjakan. Yang haram dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan, yang syubhat pun ditinggalkan. Berbanyak amal soleh. Yang ketujuh, taubat itu dilakukan dengan ikhlas. Ya. Yang kedelapan, apabila memang berkaitan dengan dosa kepada orang lain, karena kita menyeru, kita mengajar, dan ternyata ajaran kita salah, maka kita harus klarifikasi kepada orang tersebut ya, jangan sampai menjadi amal dosa jariah ya, karena kita sudah mengajarkan ke orang lain salah dan kita nggak tahu, dan sudah terlanjur lagi multi level marketing kemana-mana itu yang kita ajarkan ternyata salah, maka cara bertobatnya kita harus klarifikasi, sampaikan kepada orang banyak bahwa yang saya sampaikan itu salah, tolong jangan dilakukan lagi. Nah gitu caranya. Intinya baca tanggal 16 September ya, 8 syarat taubat nasuha, dan di bawahnya lagi baca juga tanggal 19 September, tanda-tanda taubat yang diterima oleh Allah. Seperti apa tanda-tandanya? Baik, pertanyaan berikutnya ya. Pak Ustadz, terkait poin yang pertama tadi, terkait tentang dosa yang pertama tadi, firman Allah di surah Al-Baqarah 174 ya. Al-Baqarah 174. Yaitu menyembunyikan apa yang Allah turunkan dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Nah, bagaimana dengan para pendakwah yang memasang tarif sampai ratusan juta? Apakah ini juga termasuk? Secara logika mereka ini beralasan punya kebutuhan dan juga ada yang harus dibayar. Dengan penghasilan tersebut mereka bisa membeli barang dan rumah yang mewah. Ya tentunya nggak boleh, memasang tarif itu nggak boleh. Dikasih, alhamdulillah. Ya kita nggak boleh memasang tarif. Tapi yang memanggil juga tahu diri dong. Ustadznya tidak boleh masang tarif. Apalagi sampai ratusan juta, besar sekali. Maksud saya tahu diri kenapa? Begini loh. Kadang-kadang ada ustadz yang dipanggil ke Tanjung Priuk. Ini cerita nyata ya. Ada ustadz dipanggil ke Tanjung Priuk. Rumahnya di mana? Di Depok. Jauh nggak tuh?
Dia mengundang ke Tanjung Priok. Dia jalan pakai mobil. Kemudian bersama supir. Bensinnya banyak kepakai kan dari Depok ke Tanjung Priok. Belum lagi tolnya. Tolnya berapa itu? Berapa kali pembayaran tol? Sampai Tanjung Priok dia ngajar di masjid, ada lagi tukang parkirnya. Nanti dia pulang juga butuh makan siangnya. Berapa dikasih? 500.000 rupiah. Habis semuanya. Kebangetan nggak tuh? Cukup buat apa 500.000? Kecuali memang dia betul-betul tidak. Dia kan punya keluarga. Dia sudah alokasikan waktunya. Ini kebangetan. Si Ustadz tidak masang tarif, tapi ternyata jamaahnya juga dahsyat sekali. Nggak memikirkan. Dia dari Depok ke Tanjung Priok, itu bensinnya berapa Pak? Hah? Bolak-baliknya berapa? Dia balik lagi ke Depok. Terus tolnya berapa? Terus dia bayar supirnya berapa? Terus kemudian parkir mobilnya di sana, terus dia untuk makan, dihitung semua pas 500. Jadi dia pulang bawa apa? 0. Tapi nggak ditambah-tambahin juga oleh panitianya. Kebangetan nggak? Kan dia punya istri, punya anak, dia sudah alokasikan waktu, ditambahin. Lucunya apa lagi? Pak Ustadz bisa nggak rutin di sini? Hah? Rutin? Iya rutin. Mana mau, mana bisa. Minta rutin, berarti habis 500 habis. Sedangkan dia nggak punya aktivitas lain karena habis untuk ngajar, waktunya habis. Seharusnya kita kasih kelebihan lah sedikit. Mau banyak juga lebih baik. Untuk acara-acara konser musik aja kita lihat tiketnya, Coldplay kemarin berapa? Coldplay 11 juta. Tiketnya satu orang 11 juta. Puluhan ribu orang, 80.000 orang kumpul di Gelora Bung Karno, berdiri loh, seperti di Padang Mahsyar. Berdiri mereka menonton orang kafir yang lagi band musik. Orang kafir ditonton sama yang pakai jilbab, kecekek, sama yang lain-lain. Salat asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, berdiri semua jingkrak-jingkrak. Mau bayar dia 11 juta. Konsernya kapan? Tapi dia sudah dilunasi berapa bulan kemudian. Ini Ustadz datang dari Depok menyampaikan dakwah. Capek-capek, minum pun kadang-kadang nggak ada dikasih juga. Aus-ausan ya. 500 sampai ke Depok, habis pas 0. Untuk acara Coldplay orang kafir, maksiat, rela membayar mahal. Kenapa untuk Ustadz tidak? Maaf ya, ini bukan pasang tarif. Ini cerita nyata. Ada seorang Ustadz yang seperti itu, lalu saya jadikan bahan cerita saya. Ya, jadi maksudnya kita harus juga tahu dia tinggal di mana, Ustadz tinggal di mana. Oh, berarti kan jaraknya kita bisa perkirakan nih, uangnya, tolnya, parkirnya, supirnya segala macam habis 500 ya. Sudah saya tambahkan sekian jadi 1 juta misalnya. Atau mungkin 800 lah. Adalah selisih lebihnya kan begitu. Pakai akal dong. Punya akal nggak sih? Marah nih. Iya. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang Ustadznya yang keliru karena memang ternyata dia menerapkan tarif seperti itu terlalu besar ya, dan itu kan bisa bisa memfitnah dakwah. Tapi kadang-kadang juga ustadznya sudah benar, tapi jamaah yang memanggilnya yang keliru, ya, karena tidak memberikan kelebihan kepadanya, padahal dia punya anak, dia punya istri, dan harus diberikan nafkah kepada mereka. Ya, udah, pas pertama 500 minta rutin, enggak. Ini pertama dan terakhir, tobat nasuha. Tobat nasuha. Ustaz itu nggak mau lagi ngajar ke Priok. Iya, kenapa? Bagaimana bisa? Ya, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ya di ustadznya yang keliru karena menerapkan tarif yang mahal, ini tentunya menjual ayat ini kan seakan-akan begitu. Ya, ada juga yang memanggilnya yang memang keliru. Jam 5 ya. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari akhwat ya. Tolong nasihatnya untuk suami yang masih merokok. Kebetulan dia ada hadir di sini. Tuh, kesempatan nih kapan lagi ya. Tolong nasihati suami yang masih ngerokok. Kebetulan beliau hadir sekarang. Mohon nasihatnya. Mau diapain, Bu? Mana suaminya? Coba angkat tangan. Suaminya yang mana? Yang masih ngerokok.
Rokok hukumnya gimana? Ya Allah, mungkin barangkali suami itu belum tahu ya hukum merokok seperti apa. Ya, ketahuilah ya, yang masih merokok di zaman now masih merokok, ketinggalan zaman. Di zaman now itu udah nggak ngerokok lagi, karena ngerokok itu sudah jelas merusak kesehatan, bisa juga menularkan kepada orang lain. Perokok pasif kan, banyak ada beberapa cerita yang kita lihat di sosial media, orang yang terkena kanker paru-paru lah atau apa, padahal mereka tidak merokok sama sekali. Ternyata dia kerja di lingkungan para pegawai yang merokok semua, terkena imbasnya. Ya, naudzubillah. Jadi rokok pun sudah sepakat. Rokoknya sepakat, dibungkus rokoknya itu tertulis bisa membahayakan, impoten. Begitu impoten bau taruh rasa nanti akibatnya. Bisa sakit jantung, rokok bisa membunuhmu. Setiap bungkus rokok selalu ada kan ancaman di situ. Tapi tetap dijual. Kenapa? Karena ada keuntungan. Keuntungannya besar sekali. Bahkan bisa sampai beli rumah 40 miliar. Atau 80 miliar. Ya, naudzubillah min dzalik. Berapa banyak tuh orang-orang yang menderita akibat rokok yang dia jual. Ya, jadi rokok itu jelas ya, kata para ulama hukumnya haram, tidak boleh karena memberikan mudarat, ya. Mubazir dari sisi harta juga, mudarat juga bagi diri kita, tubuh kita, jasad kita, ya bisa berpenyakit meskipun ada yang cepat, ada yang lambat, dan bisa juga mengakibatkan mudarat bagi orang lain yang ketika itu mereka menjadi perokok pasif. Ya sudahlah, tinggalkan rokok itu dan tinggalkan juga semua dosa-dosa yang ada, meskipun dosa kecil, dosa besar semua ditinggalkan, dosa kecil ditinggalkan. Ya, bertobatlah kepada Allah karena kita ini berusaha untuk mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ya, pulang dari sini Bapak yang dimaksud berhenti merokoknya dan bertobat kepada Allah dan semakin lebih baik. Pak Ustadz, tadi masalah orang tua yang berzina, yang mendapatkan 4 balasan keburukan. Apakah maksudnya orang yang sudah menikah, orang tua tersebut yang berzina, atau orang yang sudah tua usianya? Iya, orang tua ada yang sudah menikah dan dia berzina. Ada juga orang tua sampai tua belum menikah, tapi pas usia tuanya dia berzina. Na'udzubillah. Awalnya dia sudah berumah tangga, pas usia tuanya 50 tahun ke atas, kemudian dia berzina. Dia sudah pernah menikah, bahkan istrinya mungkin 4 kali. Ya. Tapi dia berzina. Atau mungkin juga ada orang tua sampai tua, memang belum pernah menikah sama sekali. Ya. Kemudian dia berzina justru setelah itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka hati-hatilah, ya, ancaman yang sangat berat menanti Anda kalau Allah tidak berikan ampunan. Ini adalah siksaan, balasan keburukan di akhirat ya, bukan di dunia. Tentunya di dunia juga ada balasan yang lain. Karena Rasul menjelaskan pada hari kiamat balasannya seperti ini. Adapun di dunia dengan balasan yang lain. Maka tinggalkan semua dosa-dosa tersebut, mau dia tua, mau dia muda, tidak boleh berzina. Zina itu perbuatan keji. Ya, wala taqrabuz zina, kata Allah, jangan kamu dekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukan perbuatan zina ya. Memang berat di zaman sekarang ini, godaan wanita luar biasa ya. Fitnahnya terutama di sosial media. Ya, maka berhati-hatilah kita dengan kita menikah itu, mudah-mudahan bisa menjaga mata, bisa menjaga hati, bisa menjaga kemaluan. Itu urgensinya kalau kita bisa menikah ya. Hati bisa menjadi lembut, kita bisa lebih tenang hidupnya, ada yang ngurus di rumah tangga. Ya, banyak sekali manfaatnya. Maka jangan sampai tidak menikah. Yang menikah saja masih kelojotan, yang sudah menikah saja masih belepotan, ya, apalagi yang tidak menikah. Di sini ada nggak yang belum menikah? Coba angkat tangan yang belum menikah. 1. Sudah. Sebelahnya lagi? Sudah? 1 orang yang belum. Siapa lagi yang belum? 2, 3, 4, 5. Ada? Antum udah 4 istrinya, jangan angkat tangan dong. Udah 4 dia, mau nambah ciek lagi, jangan. Kurang lebih ada 4 orang ya, yang belum menikah. Kenapa? Nunggu siapa? Nunggu akhwatnya?
Subhanallah. Jangan lama-lama ikhwan. Kiamat semakin mendekat ini. Ayo cepat, yang belum menikah ya segera. Akhwat menunggu antum, kesian. Banyak akhwat yang ingin menikah karena ikhwannya nggak ada. Nah di sini ada 4 orang. Udah langsung kita nikahkan di sini. Ayo Bismillah. Kita nikahkan di sini, kita panggil walinya. Siap antum? Aneh nanti khutbah nikahnya. Ya, semoga Allah mudahkan ya yang belum menikah untuk bisa menikah. Yang belum pernah menikah maksudnya. Yang sudah menikah sih ya cukup 1 sajalah. 1 di Blok M Square. Sisanya di sorga ya. 1 di Blok M Square ya, sisanya di sorga. Kemudian yang terakhir ya. Apakah boleh mengingatkan pemberian-pemberian kita kepada kerabat yang sering minta bantuan kita agar dia tidak malas dan hanya mengharapkan pemberian orang lain? Ya, kalau memang dia butuh nggak masalah, kita bantu lagi. Dia butuh, kita bantu lagi memang. Tapi kalau memang kita lihat memang betul-betul malas, nggak mau usaha, tentunya kita nasihati. Selama orang itu butuh, apalagi kerabat kita kan, dan kita punya kelebihan, maka jangan kikir, bakhil, kedekut, koret, dan medit. Lengkap tuh semuanya. Ya, maka berikan bantuan, dan ini pahalanya sangat besar sekali. Kerabat, orang yang dekat dengan kita ini, mungkin dari paman, tante, ponakan, sepupu, dan lain-lain ya. Berikan bantuan. Kalau memang betul-betul dia sudah berusaha, tapi nggak bisa, nggak ada jalan keluar lagi. Tapi kalau memang dia terlihat males, ya nggak sungguh-sungguh, nggak mau usaha, di rumah aja, tidak mau cari solusi, relasi, dan seterusnya, maka tentunya wajib juga kita untuk menasehatinya ya. Jangan sampai dia menjadi orang yang pemalas seperti itu, apalagi kalau dia sudah memiliki istri dan anak. Dia punya kewajiban. Ya, naudzubillah, harus diingatkan, didakwahi, dan kalau perlu kita, andai kata memang kita punya koneksi, ada pekerjaan, maka kita bisa saja menawarkan kepada dia untuk bekerja di tempat yang kita kenal orangnya. Jadi kita nggak hanya memberikan uang saja sebagai bantuan, bisa juga kita memberikan bantuan kepadanya dengan adanya peluang-peluang untuk bisa bekerja di tempat-tempat tertentu yang memang kita ketahui, seperti itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.